Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Allah. Hanya kepadanya lah kita menyembah, hanya kepadanya lah kita memohon ampun, dan hanya kepadanya lah kita berharap. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang penuh pengertian dan kasih sayang terhadap keluarganya, orang yang paling adil dan bijaksana terhadap rakyatnya, dan orang yang paling berani di antara pasukan-pasukannya. Baik, alhamdulillah, di hari yang insya Allah penuh berkah ini, kita dapat berkumpul di sini, yang dimana nanti insya Allah kita bersama guru kita, Ustaz Abu Zubair, akan kita membicarakan tentang tema kepemudaan ya Ustaz ya, yang dimana nanti Ustaz Abu Zubair akan membahas tema jejak pemuda salaf. Tapi sebelum kita masuk, saya sebenarnya pernah mendengar salah satu statement Ustaz ya, dari salah satu Ustaz bahwa 40 orang yang pertama di zaman Rasulullah SAW, 40 orang yang pertama kali masuk Islam, 85%-nya adalah anak muda, yang dimana di bawah umur 30 tahun. Itu sahih tidak Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya akan sampaikan salam dulu kepada ikhwah semuanya, anak muda semuanya. Ini yang hadirkan anak muda semuanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh akhuna Wisnu tentang statement sebagian atau salah seorang ustadz yang mengatakan 40 orang yang masuk Islam pertama itu 85 atau 80%-nya adalah pemuda yang di bawah 30-an. Ini tidak jauh dari kenyataannya. Karena kalau kita lihat saja 10 orang mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin disebutkan langsung namanya di dalam satu hadis, semuanya adalah pemuda. Dan umumnya mereka di bawah 30, kecuali Abu Bakar, Umar dan Utsman. Yang selainnya itu di bawah 30 tahun. Jadi memang mayoritas para sahabat kaum muslimin yang di sekeliling Rasulullah SAW, murid-murid beliau yang pertama di awal-awal Islam itu galibnya adalah para pemuda. Insyaallah. Memang Anda juga pernah mendengar memang bahwa pernah baca Ustaz ya, bahwa Syekh bin Baz mengatakan para pemuda ini adalah tulang punggung di dalam suatu negara. Jadi memang potensinya begitu luar biasa Ustaz ya. Dan balik lagi ke tema kita kali ini, jejak pemuda salaf. Afwan Ustaz, Ustaz boleh menceritakan tentang maksudnya jejak pemuda salaf seperti apa Ustaz? Iya. Silakan. Sesuai dengan judul yang diangkat ya, yang ditaja pada hari ini, generasi hebat, generasi idaman. Generasi hebat, generasi yang diharapkan bisa memikul tanggung jawab di masa mendatang. Generasi idaman tidak boleh lupa akar masa lalunya. Umat ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dan pemudi, umat yang memiliki akar. Ketika kita tidak mengikat diri kita dengan akar masa lalu kita, maka kita akan rapuh. Karena Islam ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an laksana sebuah pohon, syajarah thayyibah. Dia memiliki akar. Akar sejarah kita adalah salafus saleh. Murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka galibnya umumnya adalah para pemuda. Jika kita menginginkan generasi yang hebat, jika kita ingin mendapatkan generasi idaman, maka kita harus bercermin kepada generasi-generasi pendahulu kita, yaitu generasi salaf. Perlu kita menempuh, mengikuti jejak-jejak mereka. Nah ini dia, kenapa saya beri judul makalah singkat ini, jejak pemuda salaf. Ya. Masya Allah. Jadi memang dari sebenarnya ketika kita belajar pertama kali waktu di sekolah ya, saya juga waktu itu sering sekali diingati, jangan pernah melupakan masa lalu. Maksudnya sejarah-sejarah itu harus kita pelajari. Cuman memang kita tahu banyak sejarah-sejarah yang dipaparkan oleh guru-guru kita. Selama ini kan saya sekolah negeri Ustaz.
Jadi selama ini memang yang dipaparkan adalah sejarah-sejarah tentang Indonesia kebanyakan. Nah, ketika mulai memperdalam agama Islam, nah itu baru ana mencoba cari tahu memang ternyata kalau dilihat para pemuda di zaman Rasulullah SAW itu begitu luar biasa sekali. Salah satunya seperti ya mungkin siapa tidak tahu ya Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda juga di zaman Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, bagaimana beliau begitu luar biasa sekali. Banyak Usama bin Zaid dan yang lain-lain. Nah, cuman pertanyaan Ustaz, bagaimana kita agar kita ini bisa mengikuti para sahabat ya, jejak para sahabat, para pemuda yang di zaman Rasulullah SAW ini begitu luar biasa baik dari segi iman, keberanian dan mimpinya untuk masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata pepatah dahulu Mas Wisnu ya, tak kenal maka tak sayang. Nah begitu juga sebenarnya hari ini, generasi hari ini, pemuda, pemudi, remaja, putra dan putri, bahkan juga orang tua hari ini boleh dikatakan jauh dari sejarah kehidupan pemuda-pemuda salaf, sehingga sedikit sekali di antara kita yang mengenal kehidupan mereka. Sebaliknya kita lihat pemuda-pemuda di zaman sekarang, mereka lebih mengenal tokoh-tokoh selebriti, kemudian tokoh-tokoh olahraga, atau bahkan orang-orang non-muslim yang ditokohkan, yang membuat mereka malah jauh dari jalan yang hak, jauh dari tanggung jawab yang sesungguhnya, tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, salah satu kiat dan cara kita agar masyarakat kita mengenal kembali para salafus saleh, para pemuda-pemuda di kalangan sahabat, sehingga bisa dijadikan cermin dan keteladanan di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghidupkan lagi sejarah mereka. Harus sering diadakan kajian-kajian seputar kehidupan para sahabat. Kenalkan mereka. Karena semakin para pemuda-pemudi kita mengenal pemuda-pemuda salaf, semakin tumbuh kekaguman. Seseorang ketika dia sudah kagum, dia akan mengidolakan. Ketika dia sudah mengidolakan, maka dia akan berusaha mencontoh, meniru dan mengikuti. Bahkan dia berangan-angan ingin sekali bertemu dengan idolanya tersebut, ingin bersama. Ini yang kita inginkan tumbuh pada diri kita. Kerinduan kita untuk bisa bersama dengan para sahabat, pemuda-pemuda yang telah berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Baik Ustaz. Jadi memang kalau misal sebenarnya sekarang sebenarnya ada nggak sih dalil yang menyatakan bahwa pemuda itu adalah misalkan antara umur misalnya 20 tahun sampai 30 tahun umurnya. Jadi sebenarnya definisi pemuda itu seperti apa sih, Tad? Jadi biar kita juga tahu gitu, ya. Iya, makanya tadi saya sapa semuanya di sini para pemuda. Walaupun ada yang umurnya sudah 40 tahun. Nah, sebenarnya pemuda itu kalau secara bahasa ya, para ulama-ulama ahli bahasa seperti Al-Imam As-Sa'alibi di dalam kitabnya Fiqhul Lughah itu menjelaskan pemuda itu adalah masa-masa antara dua kelemahan. Masa jaya, masa kuat antara dua kelemahan. Apa kelemahan yang dimaksud di sini? Kelemahan yang dimaksud di sini kelemahan masa kecil dan kelemahan ketika tua. Nah, ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ayat 54, ada di makalah itu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Dari lemah, dari tidak ada menjadi ada. Dan kemudian kita lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kelemahan kalian itu, Allah ciptakan pula untuk kalian kekuatan. Nah, ini dia, masa muda. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah masa kuat itu berlalu, putaran roda kehidupan. Datanglah masa tua. Allah jadikan kelemahan lagi, kerentaan, ketuaan, seperti sedia kala ketika dia masih kecil. Yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul khabir. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dialah yang Maha mengetahui, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Nah, ini dia secara bahasa. Adapun secara istilah, terminologinya menurut sebagian ulama, yang dimaksud pemuda itu adalah usia antara 30 sampai 40. Itu dia sebenarnya. Jadi, Anda jangan merasa, wahai saudaraku yang sudah berumur 40, jangan merasa, aduh saya tidak pemuda lagi. Anda masih anak muda. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa penghuni surga itu nanti mereka semuanya masuk ke surga dalam usia muda. Ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW. Mungkin Anda semua pernah membaca kisahnya.
Lalu dia minta kepada Rasulullah SAW, ajuz, agar didoakan masuk surga. Rasulullah ingin bercanda dengan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Di surga tidak ada nenek-nenek. Dia sedih, menangis. Ketika dia berpaling dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tegaskan kepada dia, semua yang masuk surga itu nanti dimasukkan dalam keadaan muda. Lalu dalam riwayat lain disebutkan pemudanya itu antara 30 sampai 40 tahun. Inilah dia puncak-puncak kepemudaan. Adapun di bawah itu sebagian ulama masih memasukkan itu sebagai pemuda, tetapi yang sebenarnya pemuda itu, masa muda itu antara 30 sampai 40. Di bawah itu mungkin kita sebut dengan istilah pemuda belia. Di bawah itu lagi remaja kan? Remaja, kemudian anak-anak. Berarti kalau misalnya 30 itu baru pemuda nih Ustaz ya? Pemuda itu. Ini apa nih, anak masih umur 30 tahun nih, baru 30 tahun, jadi bisa dibilang pemuda banget gitu Ustaz ya? Pemuda banget. Iya. Baik. Ustaz, kalau misalnya, kalau selama ini kita diajarkan oleh ya guru-guru kita ya di sekolah itu, biasanya kalau ataupun orang tua kita, banyak sekali mungkin ya dari orang tua kita, dan anak pernah dengar dari beberapa orang tua yang lain, ingin anaknya itu sukses, ingin anaknya berhasil. Tapi kadang-kadang yang ada di pikiran yang sering anak ini ya, bukan sering, tapi lebih beberapa kali anak bertemu sama beberapa orang tua yang masih muda-muda juga, ketika punya anak, inginnya anaknya itu nanti dikuliahkan ke luar negeri, terus mempunyai pendidikan yang bagus, bisa bahasa Inggris. Nah, sebenarnya kalau misal kita sedikit boleh tarik ya, dalam arti antara kepemudaan sama didikan dari orang tua itu kan sangat berhubungan erat Ustaz. Jadi sebenarnya boleh nggak Ustaz sedikit kasih tahu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan mungkin dari orang tua, bagaimana kita mendidik, apalagi saya baru juga punya anak Ustaz ya, walaupun baru 8 bulan. Alhamdulillah. Insya Allah 8 bulan tanggal 10 nanti. Jadi memang bagaimana caranya kita mendidik anak kita memang untuk mengikuti jejak para pemuda salaf terdahulu Ustaz. Jadi Mas Wisnu lagi udah punya anak ya, baru 8 bulan. Berarti saya lebih muda lagi, saya lagi nunggu anak sekarang nih. Lagi hamil. Anak yang berapa Ustaz? Yang ke-9 nih. Lagi nunggu juga. Iya, alhamdulillah. Jadi begini, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi muda ketika itu, sebenarnya kita lihat Rasulullah SAW tidak melarang seorang anak bisa bahasa asing. Itu tidak ada masalah. Anak kita ingin anak kita bisa bahasa Inggris, di dalam Islam tidak dilarang kok. Bahkan coba lihat, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, ya, Zaid bin Thabit, ya Zaid, wahai Zaid, itu ada di dalam makalah yang saya cantumkan. Sesungguhnya aku tidak percaya kepada tulisan-tulisan dan surat-surat orang-orang Yahudi. Rasulullah khawatir pengkhianatan orang-orang Yahudi. Pelajari olehmu bahasa mereka. Jadi Zaid ketika itu masih muda, usianya belum lagi 20 tahun. Subhanallah. Rasulullah SAW meminta Zaid untuk belajar bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Kan bukan bahasa Arab. Ini tandanya boleh. Kenapa? Karena Islam membutuhkan. Rasulullah SAW membutuhkan. Dipikulkan tanggung jawab itu kepada seorang pemuda. Kalau orang tua kan hafalannya sudah susah. Tahu Anda wahai saudara-saudari, berapa lama Zaid ini mempelajari bahasa ini, bahasa Yahudi? 15 hari. Apa kata beliau? Fata'allamtuhu fi 15 laila wa hadzaqtuha. Aku mempelajari dalam 15 malam dan aku menguasainya. Sejak itu, apabila datang surat dari orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, ada perjanjian atau Rasulullah menulis surat kepada dia, beliaulah sebagai penerjemahnya. Berarti boleh. Tetapi ingat, kapan dibolehkan itu? Setelah Zaid ini belajar akidah dahulu. Mantap dia. Sebelum dia ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memikul tanggung jawab itu, dia terlebih dahulu belajar dari Rasulullah SAW, belajar akidah, belajar akidah yang benar, ibadah yang benar, sehingga dia kokoh, istiqamah di atas agama. Nah begitu juga sebenarnya. Jadi tidak masalah anak kita mau belajar kedokteran, mau belajar ini, karena Islam membutuhkan itu. Tapi kewajiban orang tua agar anak ini betul-betul bisa sukses dan berguna bagi agama, bagi umat ini, bagi bangsa ini, sebelum kita melemparkannya ke dalam kancah peperangan syubhat dan syahwat di dunia, sebelum melepasnya, bina dahulu akidahnya. Didik dia di atas agama yang benar, beri dia keteladanan, sehingga dimanapun Anda letakkan, kemanapun dia pergi, dia sudah siap membentengi diri dia. Nah ini dia rahasia. Insyaallah. Jadi tidak mengapa, dalam arti memang
malah bagus Ustaz ya, ketika anak kita banyak mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tapi yang paling diprioritaskan mungkin ya memang pertama dari orang tua, karena kita yang tahu gitu kan, kita yang tahu dalam arti bagaimana cara mendidik yang benar. Berarti memang yang pertama adalah akidah, ibadahnya kita harus kita tanamkan ke dalam anak kita sendiri. Ana pernah ini Ustaz, ada satu teman Ana, seorang pengusaha ya di Batam. Beliau mempunyai rumah tahfidz ya, dan seorang pengusaha yang sukses beliau ini. Dan ada satu cerita yang benar-benar kalau kata anak muda sekarang Ustaz, jelek gitu, maksudnya dalam gitu. Apa? Beliau mengatakan waktu anak kesana ke rumah tahfidz itu, Ana lihat beberapa para santri-santrinya itu ya, tidurnya itu bareng-barengan, tempatnya rapi, cuman berkumpul semua. Ada beberapa anak-anak kecil yang dididik di situ untuk menghafal Al-Quran. Dan yang bikin Ana kagum adalah ternyata di antara santri-santri tersebut itu ada anaknya sendiri. Ada anaknya sendiri, anak kandungnya. Ana tanya sama beliau, ini anak antum? Iya, ini anak saya Mas gitu. Oh, anak antum gitu. Nggak sekolah dia. Jangan dulu Mas, saya ingin tanamkan nilai akidah kepada dia dan ibadah yang benar. Kalau dia hafal Al-Quran, kalau ilmu-ilmu yang lain insya Allah bisa kita pelajari dengan lebih mudah lagi Ustaz gitu. Kata beliau, itu membuat Ana jadi berpikir itu, Masya Allah. Ana tanya background beliau malah sekolah dulu gitu. Saya sekolah Mas, cuman memang ada beberapa keunggulan. Yang Ana tanya sama beliau adalah seorang pengusaha kan. Gini aja Mas, anak saya tanamkan nilai akidah, dia ibadah yang benar dulu. Nanti ketika saya sudah tua mungkin ya, ketika saya sudah tua, anak saya sudah besar, gampang saja, tinggal saya wariskan usaha saya ke anak saya gitu. Nah memang di balik itu semua saya sedikit mempelajari Ustaz ya, bahwa memang pentingnya kita menanamkan nilai akidah, memberikan ilmu-ilmu agama kepada anak kita dari awal Ustaz ya. Kalau misalnya Anda pernah baca juga Ustaz, jadi apakah benar dari kecil, bahkan dari ibu istri kita mengandung anak, itu benar Ustaz? Apa memang kita harus sering-sering membaca Al-Quran, apalagi khusus untuk ibunya ya, khusus untuk ibunya. Nanti setelah melahirkan, anak kita lahir di dunia ini, terus maksudnya dibacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti insya Allah nanti anak kita akan semakin terbiasa, dan nanti ketika ingin menghafal Al-Quran, anak kita akan menjadi mudah atau lebih gampang untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Itu benar Ustaz? Jadi waktu itu tahun 94, saya kuliah di Jakarta waktu itu, 94. Di Lipia. Jadi tahun itu kami sama teman-teman waktu itu, satu kos itu, Ustaz Badrul Salam, Ustaz Dr. Irwandi, satu rumah kami. Nah, rumah itu rumah couple. Di sebelahnya ada pengantin baru yang masuk. Tapi bukan pengantin baru, maaf. Ada 2 kali waktu itu pergantian yang tinggal. Yang satu itu juga baru menikah, belum lama tapi sudah hamil waktu itu ya. Nah, kemudian lahir. Setelah lahir, akhirnya dia pindah. Terus dia berkunjung ke tempat kami. Waktu itu anaknya sudah 2 tahunan gitu. Nah, ketika dia sedang bertamu hari lebaran itu, Idul Fitri, terdengarlah di luar itu, di rumah depan itu ngidupin musik gitu ya, dangdut. Spontan anaknya joget gitu. Orang tuanya ketawa. Lalu bangga, dia mengatakan, wah ini Ustaz, anak kami ini waktu masih dalam kandungan, istri saya kan ngidam musik dangdut gitu. Ngidam dangdut gitu. Wah, makanya pintar joget gitu. Ya karena ketidaktahuannya. Jadi begini, kaitannya. Sebenarnya pendidikan atau hak anak untuk dididik di atas akidah dan agama yang benar, itu sebenarnya hak anak sudah dimulai ketika proses orang tuanya mencari pasangan. Dari situ sudah dimulai. Karena dari benih, bibit unggul akan lahir pula generasi yang hebat, generasi idaman. Oleh karena itu baik calon ayahnya, calon ibunya, yang pertama jadi tolak ukurnya, barometernya adalah agama. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian seorang pria laki-laki ingin meminang putri kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Wa illa takum fil ardi fitnatun wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Adapun untuk wanita juga agama. Dijelaskan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi oleh kaum pria karena 4 hal. Karena kecantikannya, li jamaliha, wa limaliha, karena hartanya, cantik. Ada yang menikahi seorang itu karena kayanya, waliman sabiha, dan juga karena kedudukannya, walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat siyadah. Pilih wanita yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Jadi dari situ prosesnya. Kemudian coba perhatikan lagi, maaf wahai para pemuda atau yang akan jadi pemuda.
Nah, ketika seseorang itu sudah menikah, ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka diperintahkan dia berdoa sebelum itu, berzikir agar keturunan dia diberkahi. Kalau Allah takdirkan dia mendapatkan keturunan, diberkahi, dijaga dari syaitan. Setelah lahir, menurut sebagian ulama, saya katakan menurut sebagian ulama, karena ada perbedaan di sana. Menurut sebagian ulama, ketika dia lahir, diazankan, di mana di sana kalimat tauhid diperdengarkan. Menurut sebagian ulama. Kemudian setelah itu hari ke-7 diakikahkan. Maka tidak ada satupun fase-fase perkembangan anak itu melainkan ada nilai-nilai keagamaan di sana. Terus diikat dengan agama. Termasuk ketika hamil. Maka dianjurkan seorang wanita itu banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan, menghindari perbuatan maksiat. Karena sudah terbukti juga secara ilmiah bahwa anak itu secara psikologis juga yang di dalam kandungan itu terpengaruh dengan kejiwaan, mental dan psikologis ibunya. Ikut terpengaruh. Oleh karena itu juga apa yang dimakannya juga demikian. Ketika anak itu telah lahir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maksud jagalah di sini? Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan salah satu makna dari tafsir jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allimuhum umura dinihim. Ajarkan mereka agama mereka. Jadi itu kewajiban. Memang dari awal itu harus sudah ada. Nah, dari sanalah nanti lahir generasi-generasi yang diharapkan dari kecil sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Jadi dari milih pasangan Ustaz ya? Gimana? Dari milih pasangan sudah merupakan hak anak. Iya. Bahwa kita memang harus memilih pasangan yang benar gitu. Betul. Dalam arti dari agamanya yang baik ya. Kalau misal di dalam Al-Quran ada Ustaz kira-kira penyebutan pemuda di dalam Al-Quran itu apakah ada? Apakah pernah juga ada kisah-kisah para pemuda juga di dalam Al-Quran itu pernah juga disebutkan Ustaz di dalam Al-Quran? Iya. Jadi Al-Quran sebagai kitab yang sempurna dan tidak ada satupun perkara yang luput darinya. Maka termasuk pemuda ini. Pemuda juga disebutkan di dalam Al-Quran. Khususnya di dalam surat Al-Kahfi. Itu ada disebutkan dan di dalam Al-Quran itu pemuda-pemuda itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh dan suri tauladan. Di sana ada beberapa karakter-karakter pemuda yang patut dicontoh oleh pemuda di zaman sekarang. Contohnya adalah pemuda Al-Kahfi. Di situ disebutkan dengan sebutan fityah. Fityah adalah pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Lalu kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Jadi tetap Mas Wisnu ya di sini. Allah mulai lagi pemuda itu mereka beriman kepada Allah. Tetap awalnya itu di sana. Keimanan itu penting. Karena keimanan itulah nanti yang membuat mereka itu bisa istiqomah, kokoh. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ ada ya di dalam makalah singkat itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu, dan kami kuatkan hati mereka ketika mereka berdiri di hadapan raja mereka. Raja waktu itu kafir. Mereka berdiri menyuarakan tauhid. Ketika itu raja kafir itu mengajak kaumnya untuk kufur, mempertuhankan dia. Tapi para pemuda ini, Ashabul Kahfi ini, mereka dengan istiqomah, dengan kokoh, dengan tegar, mereka menyuarakan kebenaran itu. Apa kata mereka? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Dan kami tidak akan berdoa menyeru kepada Tuhan-Tuhan selain Dia. Ini tauhid. Nah, apa yang membuat mereka bisa kokoh? Allah teguhkan, Allah beri petunjuk karena mereka beriman. Karakter yang sulit kita cari di zaman sekarang. Pemuda-pemuda yang punya keistiqomahan di dalam agama. Kalau kita lihat di kalangan para sahabat, maka kita akan dapati pemuda-pemuda yang tidak goyah oleh silaunya dunia. Kita beri contoh kisahnya, cerita ya. Barangkali jamaah sudah ada yang dengar juga ini kisah pemudi. Agar saudari-saudari kita tidak merasa ini pemuda terus yang dibahas ini. Karena perlu Anda ketahui wahai saudara-saudari semuanya, sebagian pemudi, sebagian wanita mengalahkan banyak para pemuda. Maksudnya di sini pemudi-pemudi salaf. Tidak akan ada lagi pemuda hari ini yang bisa menandingi mereka. Nah, ada seorang wanita waktu itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu keluar di malam hari. Seperti biasa, kebiasaan dia apabila telah larut malam, beliau pergi mengawasi kondisi kota Madinah. Pergi beliau. Berjalan berkeliling di gang-gang kota Madinah ditemani oleh salah seorang pembantu. Capek berjalan beliau bersandar di sebuah dinding rumah. Tanpa sengaja terdengarlah percakapan dua wanita di dalam rumah tersebut.
Dua orang wanita. Yang satu lebih tua berkata kepada yang masih muda, yaitu putrinya, "Ya bunayya, qumi wamzijil labana bil ma." Wahai putriku, bangun, bangun, campurkan susu dengan air. Nah, ternyata wanita ini penjual susu. Wanita ini ingin keuntungan yang lebih besar, akhirnya dia palsukan, dia campur susu itu dengan air dan dia perintahkan anaknya untuk mencampurnya. Besok mau dijual deh. Ini ghish, haram. Tidak boleh di dalam Islam. Apa kata anaknya? Lihat ini pengaruh keimanan ini. Lihat pengaruh keimanan ini. Anaknya, putrinya berkata, "Ya ummah, wahai ibunda, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melarang kita mencampur susu dengan air?" Apa kata ibunya? "Umar, Amirul Mukminin, mana dia? Tidak ada, kita kan di rumah sekarang. Tidak perlu takut, ayo campurkan." Apa kata putrinya? "Sekalipun Umar tidak ada, Amirul Mukminin tidak bersama kita, tetapi Rabbnya Umar, dia mendengar dan melihat." Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nguping, dengar, tidak sengaja, kagum dia kepada wanita itu. Maka ditandainya pintu rumah itu. Ditandainya. Pulang dia ke rumah. Pulang dia ke rumah, besoknya dikumpulkannya anak-anaknya semuanya. Lalu dia tawarkan, "Siapa di antara kalian yang mau menikah?" Tidak ada satupun yang mengacungkan jari, kecuali satu anaknya. Ketika abang-abangnya tidak ada, maka anaknya yang kecil berkata, "Saya ya Amirul Mukminin, saya mau menikah." Lalu dinikahkanlah dengan wanita itu. Wanitanya miskin, hanya penjual susu, tetapi dia kaya agama. Dia takut kepada Allah, memiliki akidah, beriman kepada yang gaib. Kapanpun, dimanapun dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dia. Ma'iyatullah. Ini dia ihsan. Nah, dari sanalah lahir nanti anak wanita itu, kemudian menikah lagi, kemudian setelah itu lahirlah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ini contoh bahwa akidah membuat seseorang istiqomah kapanpun dan dimanapun. Nah, Ustaz, di makalah ini disebutkan, ditulis bahwa pemuda adalah orang yang menjaga kesucian diri mereka, dan di bawahnya pemuda siap berkorban untuk Allah Ta'ala kapanpun diminta. Boleh antum jelaskan sedikit? Iya. Ini termasuk bagian dari pemuda di dalam Al-Quran. Kisah pemuda di dalam Al-Quran. Pemuda adalah orang yang menjaga kesucian diri mereka. Ini penting sekali di zaman sekarang. Di zaman di mana syahwat tumbuh bagaikan jamur setelah hujan. Sehingga tidak peduli lagi apakah pemuda belia atau pemuda tua bangka. Ada juga orang tua bangka tapi kayak pemuda gayanya. Semuanya yang tidak kuat iman, tidak memegang teguh agama, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanda oleh gelombang syahwat ini, tergoda oleh fitnah-fitnah syahwat, khususnya fitnah wanita, yang merupakan fitnah paling berat, paling besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya, yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Saya ingin bercerita, tapi cerita ini menyedihkan. Tapi cerita ini saya ingin ceritakan sebagai gambaran betapa rusaknya kehidupan pemuda di zaman sekarang, yang membuat kita miris, menuntut kita harus betul-betul berjuang menyampaikan dakwah ini, jangan hanya di permukaan, tapi betul-betul sampai ke akar masyarakat itu, sampai ke generasi muda. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya waktu itu bawa anak-anak murid saya, masih kecil-kecil, SMP lah, dalam pelajaran fikih, tapi di alam, karena mau praktek waktu itu, kita mau praktek tayamum dan lain segala macamnya, sambil hiking kita jalan, ya pinggiran kota lah, di pinggiran kota, bukan hutan betul, hanya pinggiran kota. Jalan, dari jauh saya melihat tempat itu sepi, kok seperti ada orang sedang berolahraga. Ternyata ada orang, saya bilang sama anak-anak, ada orang di sini. Semakin dekat, alangkah terperanjatnya hati ini. Ternyata laki-laki, seorang laki-laki, pemuda, anak sekolah, pakai seragam sekolah, dengan seorang gadis yang juga pakai seragam sekolah. Sudah tidak berpakaian lagi yang gadisnya. Na'udzubillah. Saya cepat suruh anak-anak ini, bubar semuanya, bubar. Lari semuanya. Ada apa Ustaz? Pokoknya pulang dulu. Pulang, segera saya datangi orang itu. Saya tanya, terkejut. Buru-buru mereka merapikan pakaian mereka. Apa agama kalian? Wah, ampun Pak, enggak Pak, kami enggak Pak. Pak, jangan Pak. Sini kalian, ayo pergi ke masjid. Enggak Pak, jangan Pak, malu kami Pak. Kenapa kalian malu? Pada manusia, kepada Allah tidak malu. Apa agama kalian? Islam Pak. Kamu apa agama kamu? Islam Pak. Tahu kalian, perbuatan kalian ini adalah dosa besar. Apa hukumannya di dalam Islam? Haram Pak. Bukan apa hukumannya kalau di dalam hukum Islam? Dicambuk Pak 100 kali. Kalian tahu. Kalian sudah belajar itu. Perhatikan. Anak-anak juga belajar agama.
Tetapi ketika belajar agama itu hanya sekedar di atas kertas, sama kita duduk hari ini, wahai saudaraku, wahai saudariku, tidak ada gunanya cerita-cerita para salafus soleh yang saya ceritakan, yang kita bincangkan hari ini, kalau tidak sampai ke sini dan tidak berusaha kita untuk menerapkannya, menjadikannya tidak akan berpengaruh apa-apa. Ketika agama tidak ditanamkan, pengawasan orang tua, kemudian masyarakat tidak peduli lagi, kemungkaran maksiat syahwat seperti itu akan merajalela. Ketika itu rusak para pemuda. Ketika pemuda rusak, rusak bangsa, rusak negara. Nah, di dalam Al-Quran diberikan contoh dan teladan seorang pemuda yang kokoh keimanannya, benteng dirinya terhadap syahwat. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak." Saya ceritakan sedikit bagaimana kondisi Nabi Yusuf ketika itu. Pertama, dia budak. Budak tentu apa kata tuannya dia harus patuh. Majikannya. Dari kecil, umur berapa tahun? 2 tahun dia diambil, dibeli. Ketika dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, lalu diambil oleh orang, dijual di pasar di Palestina, dibeli oleh gubernur Mesir ini. Kemudian pertama dia budak, kemudian di rumah ketika itu sendirian, tidak ada siapa-siapa, hanya dia dengan majikan perempuannya, tuannya itu. Kemudian majikannya ini cantik. Dan dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan dia tidak terpenuhi kebutuhan nafkah batinnya dari suaminya. Karena ternyata suaminya tidak sepenuhnya bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami. Bayangkan wanita ini, wanita yang haus belayan laki-laki. Apa istilahnya kalau sekarang ini? Tahu juga anak muda nih. Enggak apa-apa. Ya, itulah. Haus belayan laki-laki. Suaminya tidak bisa menunaikan hak dia. Ini ada anak muda yang tampan lagi, gagah rupawan, energik. Maka dia ajak, dia bujuk, dia rayu, dia tutup pintu, jendela semuanya. Apalagi yang kurang? Diajak. Hai talak, mari kemari. La ilaha illallah. Apa jawab Yusuf alaihissalam ketika itu? Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Lihat. Begitu juga Maryam. Maryam seorang pemudi, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak diajak berbuat apa-apa, cuma datang laki-laki asing. Malaikat Jibril. Malaikat datang kepada dia dalam bentuk pria, tiba-tiba memberitahukan kepada dia bahwa dia akan hamil. Langsung berlindung kepada Allah dia. Berlindung. Takut dia. Nah, ini dia contoh. Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat dari godaan wanita? Kita lihat dia berkata ma'adzallah, menunjukkan dia betul-betul yakin kepada Allah sehingga ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat-ayat sesudahnya, innahu laminal mukhlasin min ibadina al mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami mukhlas. Dari kata ikhlas, ketulusan seseorang beragama, maka Allah akan menyelamatkan dia. Nah, jadi benteng syahwat pemuda hari ini, pemuda idaman, generasi hebat adalah pemuda yang bisa menjaga diri dia dari syahwat, khususnya syahwat wanita. Apalagi di dunia sekarang ini yang arus informasi begitu deras. Tidak ada orang yang tidak punya handphone sekarang. Boleh dikatakan tidak ada lagi orang yang tidak aktif di media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain-lainnya. Tua, muda, besar, kecil, saking sibuknya, saking aktifnya manusia, sampai-sampai kadang-kadang duduk berdua dengan kawannya kumpul-kumpul, dikira lagi bercerita, rupanya asik sendiri-sendiri dengan HP-nya. Kadang-kadang dengan suami istri pun begitu. Istrinya asik dengan HP-nya, suaminya asik dengan HP-nya sendiri, ketawa. Sampai seperti itu. Nah, kalau mereka tidak memperkuat keimanan mereka terhadap perkara yang gaib, terhadap Allah dan akhirat, maka sulit bagi mereka untuk selamat dari godaan syahwat. Ya. Kemudian yang kedua, pemuda siap berkorban untuk Allah Ta'ala kapanpun diminta. Di sini termasuk contoh pemuda di dalam Al-Quran yang siap berkorban apapun jika diminta oleh agama, sekalipun harus mengorbankan nyawanya. Berat. Bagaimana mau mengorbankan nyawa, Mas Wisnu? Untuk menuntut ilmu aja berat sekali kita belajar. Untuk berinfak di jalan Allah aja kadang ngeluarkan duit 50.000 itu kayaknya kayak 5 juta gitu. Waduh. Dicari duit receh lagi. Kalau bisa ada kotak infak itu dicari tukarannya di situ. Ada juga orang begitu. Kembaliannya. Ya. Tapi giliran dia belanja, bawa duit 100.000, 200.000, 500.000, perasaan dia sedikit dan tidak cukup. Baru diminta sedikit untuk berkorban.
Nabi Ismail alaihissalam diminta berkorban kepada Allah, disembelih oleh ayahnya sendiri. Lihat kisahnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya, maka tatkala balagha ma'ahu as-sa'ya, setelah tumbuh menjadi seorang pemuda Ismail itu bersama ayahnya. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku." Aku bermimpi, mimpinya Nabi adalah hak, adalah wahyu. Aku bermimpi, inni azbahuk, bahwa aku menyembelihmu. Berarti Allah memerintahkan dia untuk menyembelihmu. Apa jawab anak ini? Langsung dia meminta-minta, memohon kepada ayahnya, "Saya masih muda ayah, kehidupan saya masih panjang, tolong jangan sekarang. Saya ingin menikmati kehidupan saya dulu. Biarlah dulu, nanti saya insya Allah tobat." Seperti itu. Tidak. Apa kata dia? Dijawabnya dengan penuh keyakinan, tekad yang bulat, tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fandur qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku, anakmu ini, seorang yang sabar menghadapi beratnya perintah tersebut, pengorbanan. Saya teringat kisah sahabat Ansor dalam perang Uhud. Ketika itu salah seorang sahabat Al-Ansar, Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mencari Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'az, antara itu radhiyallahu anhu. Dicarilah di antara mayat-mayat yang bergelimpangan berumur darah. Dia temukan sahabat ini tergeletak, napasnya tinggal satu-satu, di tubuhnya lebih dari 70 luka, sayatan pedang, tusukan tombak, anak panah. Napasnya sudah satu-satu. Datang Zaid lalu bertanya kepada dia, "Assalamualaikum ya Sa'ad." Rasulullah SAW menyampaikan salam untukmu dan menanyakan, "Bagaimana kabarmu?" Apa jawab Sa'ad? "Sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW dan katakan kepada dia, aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah untukku. Dan sampaikan salamku kepada kaumku, kaum Ansar. Katakan kepada mereka, tidak ada uzur bagi mereka. Selama mata mereka masih berkedip, tidak ada alasan bagi mereka jika Nabi tersakiti sedikit pun." Allahu Akbar. Lihat, bayangkan. Ada lagi yang lebih daripada itu. Anak-anak sekarang, Mas Wisnu, kalau umur 14 tahun, misalnya 15 tahun atau 16 tahun, mayoritasnya bisa apa kalau sekarang ini kira-kira? Coba Mas Wisnu, sambil minum dulu. 15 tahun. 16 tahun, 15 tahun. 16 tahun. Kalau saya, mungkin waktu saya umur 15 tahun, Ustaz ya. Masa-masa galau tuh, Ustaz. Labil. Mungkin kalau orang bilang tuh tepatnya saya lagi terong-terongan tuh. Kalau misalnya saya biasa kan cabai-cabean, ini terong-terongannya nih. Alay lah waktu itu. Jadi memang kalau misalnya dibilang 15-16 tahun, kalau saya jadi memang besar sempat di Aceh, Ustaz. Dari kelas 1 dari kecil sampai kelas 2 SMP, walaupun saya lahir di Jakarta. Dan SMA-nya sempat di Jakarta ya. Memang kalau misal waktu di Aceh, karena memang perkembangan teknologi di sana nggak begitu nggak se-high tech di Jakarta, jadi memang di sana lebih ke arah ya main bola, mandi di kali gitu-gitu ya. Tapi kalau misal sudah sampai di Jakarta, ini dia perbedaan yang sangat drastis. Ketika apa-apa hubungannya itu banyak mengikuti dunia barat gitu ya. Jadi kayak misalnya ngikutin band-band dari luar negeri gitu ya, lebih ke arah situ. Tapi kalau bisa dibilang bisa apa, ya nggak bisa apa sih sebenarnya, hanya bisa ngikutin dan minta duit orang tua. Nah, kita akan lihat pemuda salaf dahulu umur 15-16 tahun itu, bagaimana mereka berkorban ketika dipanggil oleh agama untuk berkorban. Dalam perang Badar, sahabat Abdurrahman bin Auf berdiri di barisan kaum muslimin. Tiba-tiba dari sebelah kanan dia dicolek. Dilihatnya, ternyata ada pemuda tanggung, pemuda belia. Pemuda belia memegang pedangnya. Lalu dia bertanya, "Ya Am, wahai paman, dullani ala Abi Jahlin, tunjukkan saya mana yang namanya Abu Jahal." Heran Abdurrahman bin Auf, kok anak ini ada di barisan kaum muslimin ini? Mau apa dengan Abu Jahal? Apa kata dia? Lihat, peran orang tua membentuk karakter anak. Saya dengar, dia dengar dari keluarga dia. Saya dengar Abu Jahal ini, sami'tu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dia menghina, mencela, mencaci, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya baru 15 tahun atau 16 tahun. Dia dengar dari orang tua dia. Jadi orang tua dia sudah mengajarkan
mana yang harus dicintai, mana yang harus dibenci. Jadi tumbuh dia dengan wala wal bara yang jelas. Dan saya sudah bersumpah, jika bertemu dengan dia tidak ada yang memisahkan kepala kami tidak akan berpisah kecuali salah seorang dari kami lebih dahulu mati. Terkagum. Belum sempat hilang rasa kagumnya, dari kiri mencolek lagi seorang anak kecil juga. Dilihatnya, begitu juga menghunus pedang, bertanya seperti yang bertanya semula tentang Abu Jahal juga. Kemudian tidak lama terdengarlah dari barisan orang musyrikin terdengar teriakan, Abul Hakam la yukhlas ilaihi syai'un. Abul Hakam itu Abu Jahal. Ya. Abu Jahal, rupanya Abu Jahal dikawal oleh pasukan lain. Kawal Abul Hakam, kawal dia. Jangan sampai ada sesuatu yang menimpanya. Dikelilingi oleh pasukan orang musyrikin. Maka Abdurrahman bin Auf menunjukkan kepada dua anak muda ini, remaja ini, itu dia Abu Jahal, orang yang kalian cari. Serentak keduanya melesat bagaikan anak elang menyerang Abu Jahal itu. Mu'adz, namanya Mu'adz rupanya. Yang satu lagi Mu'awidh. Mudah-mudahan anak saya yang kembar Mu'awidh juga dijadikan oleh Allah seperti itu insyaallah. Amin. Mu'adz ini maju dia menyerang dan berhasil dia menebas kaki Abu Jahal. Putus di betisnya Abu Jahal itu. Dan Abu Jahal waktu itu dikawal oleh anaknya Ikrimah sebelum dia masuk Islam. Melihat ayahnya putus kakinya ditebas oleh Mu'adz, dia menyerang Mu'adz. Sehingga tebasan pedang Ikrimah itu mengenai pundak kiri Mu'adz itu sehingga putus tangannya ini. Putus tangannya, tersisa kulit, tergantung pada kulit. Apa yang dilakukannya? Perang sedang berkecamuk. Maka diikatkannya, digantungkannya ke belakang. Dan dia terus berperang. Hampir sepanjang hari dia berperang. Lalu terasa oleh dia, tangan yang tergantung-gantung itu mengganggu dia. Akhirnya dia sendiri bercerita, diletakkannya di tanah, diinjaknya dengan kakinya, ditariknya sehingga putus. Lalu dia lanjutkan peperangan. Bayangkan. Setelah itu mereka berdua adik-beradik ini rupanya Mu'adz dan Mu'awidh ini datang menemui Rasulullah SAW membawa pedangnya. Berlumuran darah, mereka semuanya berlomba-lomba mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qataltu Aba Jahlin, aku telah membunuh Abu Jahal." "Tidak, aku yang membunuhnya," kata adiknya yang satu lagi. Apa kata Rasulullah? "Apakah kalian sudah menghapus pedang kalian?" "Belum, bawa sini." Rasulullah ambil pedangnya, lihat, lalu Rasulullah katakan dengan bijaksana, "Kalian berdua telah membunuhnya." Dan keduanya adalah Mu'adz dan Mu'awidh ibnu Afra. Umurnya 15, 14 atau 16, 15 tahun. Di masa itu mereka sudah bisa seperti itu. Dituntut untuk berkorban. Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda sekarang? Bahkan pengorbanan itu bukan hanya sekedar nyawa. Terkadang dahulu mereka dituntut berkorban untuk hidup susah, lapar, dahaga. Dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kadang tidak ada yang bisa dimakannya. Terpaksa dia tergeletak di masjid itu kelaparan. Kenapa? Karena dia kalau pergi bekerja, dia takut ketinggalan majelis dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Abu Hurairah paling banyak hafalannya. Karena dia tidak pernah absen majelis Rasulullah SAW. Sahabat Umar bekerja ganti-gantian dengan kawannya, menggembala. Abdurrahman bin Auf berdagang. Begitu yang lainnya. Abu Hurairah betul-betul fokus untuk menuntut ilmu. Rela dia lapar. Begitu juga yang lainnya, para ulama-ulama yang lainnya sesudah itu. Pengorbanan yang berat mereka siap melakukannya. Nah, ini juga dibutuhkan di zaman sekarang, generasi yang hebat, generasi idaman, generasi yang siap berkorban untuk agamanya. Harta, waktu, kesehatan, kekuatan, apa yang dia miliki, bahkan jiwa dan raga dia sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu terpatri di sini dan dia siap untuk mewujudkannya. Selanjutnya Ustaz yang di tulisan pemuda di dalam as-sunnah. Iya. Yang pertama iltizam dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan mengibadatinya, ya. Menjaga lisan. Dan yang ketiga menjaga kesucian dan kehormatan diri. Iya. Tolong dijelaskan Ustaz. Di dalam sunnah juga demikian. Rasulullah SAW karena di sekelilingnya para pemuda, sehingga banyak sekali yang bisa kita ambil faedah bagaimana Rasulullah membina para pemuda. Salah satunya Rasulullah membina para pemuda itu untuk senantiasa komitmen, konsisten di atas ketaatan kepada Allah dan mengibadatinya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berboncengan dengan seorang anak muda. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ya ghulam, wahai anak muda." Ibnu Abbas itu Ibnu Abbas masih pemuda. "Ya ghulam, ihfadillaha yahfadka." Wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tijahak. Jagalah Allah, engkau pasti akan mendapatkannya kapanpun dan dimanapun engkau berada. Senantiasa ada di hadapanmu.
Rasulullah mengingatkan agar anak ini senantiasa komitmen, konsisten di atas ketaatan. Jagalah Allah itu maksudnya kapanpun, dimanapun kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara semuanya, para pemuda, kenapa pemuda-pemuda sahabat dahulu terjaga, terbentengi? Karena Allah menjaga mereka. Kenapa Allah menjaga mereka? Karena mereka tumbuh besar di atas ketaatan, dalam ibadah, di atas akidah. Abdullah bin Umar contohnya. Jadi Abdullah bin Umar ini juga pemuda. Dia pernah bermimpi melihat api neraka. Dibawa oleh malaikat dalam mimpi itu melihat api neraka. Lantas dia ceritakan kepada kakaknya Hafsah radhiyallahu anha yang juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hafsah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah mendengar, Rasulullah berkata, "Ni'mal abdi Abdullah idza qama fil lail." Sebaik-baik hamba adalah Abdullah bin Umar ini jika dia salat di malam hari. Hafsah menyampaikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Semenjak itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah lagi meninggalkan salat malam, salat tahajud. Dia jaga. Komitmen dia, konsisten di atas ibadah tersebut. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tijahak. Jadi ini adalah wasiat Rasulullah kepada anak muda agar kita senantiasa menjaga Allah kapanpun dan dimanapun, tetap tunduk patuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga lisan. Nah, sekarang juga petaka manusia dari dulu sampai sekarang salah satunya adalah lisan. Dan yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu dua, lisan dan kemaluannya. Nah, lisan ini lebih berbahaya. Bahkan wahai saudariku para wanita muslimah, bisa jadi seseorang itu, seorang wanita muslimah berjilbab panjang, menutup auratnya, tetapi lidahnya lebih panjang dari jilbabnya. Maaf. Bisa jadi seorang laki-laki pemuda ini memelihara jenggotnya panjang, lidahnya lebih panjang pula dari jenggotnya lagi. Karena begitu berbahayanya. Ghibah, menggunjing. Namimah, mengadu domba. Kedip, berdusta. Dan banyak lagi mencemooh, mengolok-olok. Banyak lagi petaka-petaka lidah yang tidak disadari oleh manusia. Bahkan termasuk juga penyakit pemuda di zaman sekarang, terlalu mudahnya menerima dan menyampaikan berita dengan lidahnya. Tapi lidah sekarang kan sudah diganti. Orang kadang berbicara tidak pakai lidah lagi, cukup dengan tangannya mengganti kan. Tapi dia udah sama juga dengan berbicara. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i an yakuna kadhiba." Cukuplah bagi seseorang itu menjadi seorang pendusta, an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Apabila dia menceritakan, menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Nah, begitu mudahnya di kalangan pemuda tersebar satu masalah. Sekarang ini kita sedikit saja keliru, misalnya kita mau nulis gitu ya di postingan atau apa, sebenarnya belum selesai, salah pencet kita, kepencet, postingan itu terkirim, langsung tersebar kemana-mana. Tidak sempat kita menghapusnya, padahal itu keliru. Kan bisa saja orang seperti itu, tersebar, semuanya langsung menyambut, ada postingan baru dari Mas Wisnu, tebar semuanya kan. Apa sih kepentingan kita? Untuk apa? Kenapa tidak bisa menahan diri? Seperti Rasulullah SAW memerintahkan seorang pemuda, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, pemimpin para ulama, masih muda. Beliau saja wafat tidak sampai 40 umurnya. Setelah Rasulullah SAW di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wafat tidak sampai 40 umurnya. Berarti dia masih muda ketika itu. Rasulullah berpesan kepada dia, "Amsik alaika hadza." Rasulullah pegang lidahnya, tahan lidahmu ini. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah kita dihisab karena lidah kita ini? Anuhasabu bi alsinatina? Sakilatka ummuka ya Mu'adz? Ayakubbun nas ala wujuhim finnar illa min hasaidi alsinatihim." Celaka engkau. Bukankah manusia itu disungkurkan ke dalam api neraka dengan wajahnya diseret karena sebab lidah mereka? Jadi lidah ini sekalipun dia tidak bertulang, tetapi lebih tajam daripada sebuah pedang. Makanya Rasulullah wanti-wanti memerintahkan kita melalui Mu'adz bin Jabal untuk menjaga lidah kita. Yang ketiga, menjaga kesucian dan kehormatan diri. Dengarkan wahai para pemuda, Rasulullah SAW bersabda kepada anda. Tapi ini pemuda yang belum nikah, yang udah nikah, dengarkan tapi jangan masukkan ke hati ya. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup ba'ah. Ba'ah di sini bisa dua makna. Kemampuan memenuhi nafkah biologis.
Kemampuan menafkahi zahir, nafkah tempat tinggal, nafkah kebutuhan hidup sehari-hari, pakaian, dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Nah, tetapi para ulama lebih cenderung mengatakan ba'ah di sini maksudnya adalah kemampuan kita menafkahi wanita seperti nafkah kehidupan, nafkah tempat tinggal, pakaian, kebutuhan hidup lah. Barang siapa yang sudah sanggup untuk membiayai nikahnya, keluarganya, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah akan lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini menjaga kesucian dan kehormatan diri. Di mana banyak pemuda di zaman sekarang tergelincir. Salah satu caranya, kalau Anda sudah sanggup menikah, faman lam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau tidak sanggup, ya puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu menjadi tameng benteng bagi dia. Nah, di sini Rasulullah menganjurkan menikah pertama. Barangkali dia belum sanggup, dan banyak zaman sekarang pemuda-pemuda memang belum sanggup karena dia mau, alasannya kadang gaji saya, penghasilan saya masih pas-pasan Ustaz. Padahal yang pas itulah yang paling tepat. Mau cari yang apa lagi? Kan pas-pasan sudah pas. Itu dia. Kalau Anda mencari lebih lagi tidak mungkin. Yang pas itulah yang paling tepat. Di dalam Islam sebaik-baik perkara itu yang tengah itu, yang pas-pas itu. Kekecilan tidak bagus, itu namanya ifrat, tafrid. Kalau kelebihan itu namanya ghulu atau ifrat. Maka yang pas itulah yang paling tepat untuk Anda. Kalau tidak sanggup, berpuasa. Ini anjuran dan didikan Rasulullah SAW agar para pemuda menjaga kesucian dan kehormatan diri mereka. Di sini saya ingin cerita dikit lah, biar cerita tentang pemuda yang tampan dan gadis yang cantik. Agar Anda tahu, jangankan di zaman sekarang, di zaman Rasulullah, ada Rasulullah, laki-laki dan wanita bisa terfitnah, pemuda dan pemudi. Apalagi di zaman sekarang. Laki-laki dan wanita itu ibarat asam dan garam. Satu di gunung, satu di laut. Ketemu juga dalam belanga, dalam kuali. Kayak itulah kata orang ya. Dan seperti itu kata orang. Walaupun satu di timur, satu di barat, pasti akan berusaha mencari juga. Lihat Adam dan Hawa alaihi wassalam. Ketika diturunkan jauh, akhirnya ketemu juga. Itu sudah fitrah manusia, ada kecenderungan laki-laki dengan wanita. Kalau tidak dijaga kesucian itu berbahaya. Nah, Rasulullah ingin mendidik pemuda di zaman itu. Peristiwa ini di Haji Wada. Peristiwa pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Rasulullah sedang berboncengan dengan pemuda tampan. Jangan ditanya bagaimana ketampanannya, karena para ulama menjelaskan pemuda ini mirip dengan Rasulullah SAW. Mirip dengan Rasulullah SAW, namanya Al-Fadl, saudara Ibnu Abbas. Al-Fadl Ibnu Abbas. Dia belum nikah waktu itu. Boncengan dengan Rasulullah. Rasulullah memang dekat dengan para pemuda. Dia pernah boncengan dengan Mu'adz, pernah boncengan dengan Ibnu Abbas, pernah boncengan dengan Usama bin Zaid, pernah boncengan dengan Al-Fadl. Tidak ada gengsi. Wah, saya ini udah ustadz, kamu kok bonceng-boncengan sama saya? Nggak ada. Tidak ada gengsi. Nabi. Begitu kita harus dekat dengan pemuda. Kalau orang tua tidak dekat dengan pemuda, para ulama, dai dan guru tidak dekat dengan pemuda, maka yang akan dekat dengan mereka adalah di jalanan, orang-orang di jalanan, lingkungan-lingkungan yang tidak baik, dan juga kawan-kawan di dunia maya yang akan menyesatkan dia. Ketika itu di Mina, Rasulullah di atas ontanya menjawab pertanyaan manusia. Datanglah seorang pemudi, gadis yang cantik. Orang Arab ini, gadis cantik, jangan sembarangan. Datang bertanya kepada Rasulullah SAW, menanyakan bapaknya sudah tua renta dan tidak bisa pergi haji lagi. Apakah boleh dia menghajikan atau tidak? Ketika dia sedang bertanya dan Rasulullah menjawab, Al-Fadl menatap wanita itu, kagum kepada kecantikannya dari belakang. Rasulullah tahu nih ada anak muda ini. Rasulullah ambil dagunya, pegang dagunya, Rasulullah palingkan begini. Dari sebelah sini. Lalu Rasulullah melanjutkan berbicara dengan wanita itu. Sekarang setelah dipalingkan, Al-Fadl melihat dari sebelah sini lagi. Perhatikan. Nah, Rasulullah pegang lagi dagunya, dipalingkan lagi sebelah sini. Lihat juga dia lagi. Sampai 3 kali bolak-balik Rasulullah memalingkan. Perhatikan, Rasulullah begitu lembut. Tidak ada Rasulullah marah-marah. Ente ini sudah digitu, enggak malu. Enggak ada. Di depan Rasulullah, depan saya kayak begitu, enggak malu kamu. Dengan pemuda, kalau Anda menggunakan kekerasan, barangkali dia akan lebih kuat dan lebih perkasa pula daripada Anda. Harus dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan hikmah. Melihat bolak-balik Rasulullah memutar dagunya. Apa kata ayah Al-Fadl? Ada juga di situ, hadir Ibnu Al-Abbas. Apa kata dia? Ya Rasulullah, lawaita unuka ibnu ammik. Wahai Rasulullah, engkau putar-putar itu leher anak pamanmu. Apa kata Rasulullah SAW? Naam, ya. Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi. Aku khawatir an yaqa asy-syaitan bainahuma. Aku khawatir syaitan akan hadir di antara keduanya.
Di sini ada kelembutan dan ada hikmah di sini. Ada pertanyaan di sini. Kenapa Rasulullah tidak tegur perempuan itu? Udah, kamu bikin fitnah sana. Atau tutup wajah kamu, atau begini. Tidak. Rasulullah malah menegur sahabat Al-Fadl dengan cara yang lembut dan tidak pula secara langsung. Rasulullah tahu pemuda ini adalah orang baru datang, tidak kenal sama dia, ingin bertanya agama. Kalau dikerasin, langsung mungkin dia pergi, takut. Tidak jadi dia bertanya masalah agama. Akhirnya dia menjauh, tidak jadi belajar agama. Seperti sekarang kadang-kadang kan datang wanita muslimah baru kenal Islam, hadir mengaji pakai celana panjang, masih duduk mungkin di sana, diplototin sama teman-temannya yang udah pakai cadar, pakai jilbab. Dia merasa seperti terdakwa, terpidana. Saya ini ngapain ini? Kok diplototin seperti itu? Bayangkan, Rasulullah tahu dia ini orang baru belajar, harus diingatkan dengan cara yang baik. Bagaimana Rasulullah mengingatkannya? Rasulullah katakan dengan keras, suara yang keras terdengar oleh perempuan itu. Saya melihat seorang pemuda, seorang pemudi. Saya khawatir ada syaitan di antara keduanya. Tentu dia dengar dan dia paham. Kemudian kenapa dia pilih memperbaiki Ibnu Abbas, Al-Fadl, dia tegur dengan cara yang seperti itu? Karena ini anak pamannya, karib kerabatnya. Tentu kalaupun keras dia tidak ada masalah, itu pun tidak keras dia lakukan. Dan juga itu pelajaran dimulai dari keluarga dan diri kita dahulu memperbaiki itu. Jadi di sini Rasulullah berusaha menjaga kesucian mereka. Nah, ini pelajaran bagi kita, para dai, guru, orang tua, pemerintah, masyarakat, bertanggung jawab semuanya berjibaku untuk menjaga kesucian para pemuda. Ketika amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat menasihati, tidak nampak lagi wujudnya di tengah masyarakat, orang bebas berbuat maksiat di depan mata kita. Laki-laki perempuan boncengan seperti memakai ransel. Pakai ransel. Kalau pakai ransel kan begitu, boncengan seperti itu. Bukan mahram. Kita tahu, kita sadar, tapi kita tidak punya kekuatan untuk merubahnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa didiamkan kemaksiatan itu. Maka mulai dari diri kita, keluarga kita, perbaiki dengan cara yang lembut, bentengi para pemuda-pemuda kita, pemudi kita dari hal-hal yang bisa menodai kesucian dan kehormatan diri mereka. Nah, baik Ustaz. Di sini juga dituliskan contoh keteladanan pemuda salaf, Ustaz. Bagaimana seorang pemuda kecil yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. ya. Beliau meminta ya Ustaz ya, Ya. meminta kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan kepada Rabi'ah bahwa bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Ini artinya banyak ibadah atau gimana Ustaz? Iya, banyak ibadah. Jadi Rasulullah SAW ketika itu, ya, Rasulullah SAW ketika itu malam itu ingin sholat tahajud. Jadi Rabi'ah al-Aslami yang juga pembantu Rasulullah SAW yang ketika itu dia masih muda belia, mengambilkan air untuk Rasulullah SAW dan menuangkannya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada dia, Ya Rabi'ah, sal. Wahai Rabi'ah, minta apa yang kau inginkan, aku akan doakan. Perhatikan, sepertiga malam terakhir, sholat tahajud. Rasulullah bangun di sepertiga malam terakhir, waktu di mana Allah menunggu hambanya berdoa dan akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang berdoa siapa? Rasulullah. Doanya pasti dikabulkan. Sahabat ini diberi kesempatan, minta apa yang kamu inginkan. Kalau anak muda di zaman sekarang, mungkin yang terbayang, kamu mau apa saja silahkan. Dia terbayang, saya butuh modal sekarang ini, untuk usaha, untuk ini, untuk itu, apa dan segala macamnya. Saya ingin istri yang cantik, saya ingin yang begini, yang begitu. Masih seputar dunia pikiran kita. Sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW, Uridu murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di sorga. Allahu Akbar. Rasulullah tawarkan lagi, awa ghairu dzalik, ataukah ada permintaan yang lain selain daripada itu, hai Rabi'ah? Silakan minta yang lain selain daripada itu. Apa kata dia? La, tidak ada. Permintaanku hanya itu ya Rasulullah. Itu saja, apalagi kebahagiaan. Di dunia ini, bahkan di dunia, kebahagiaan seseorang bukan dengan harta. Kebahagiaan seseorang itu salah satunya di dunia ketika dia bisa bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Begitu juga kelak di surga. Di akhirat, puncak kebahagiaan itu ketika seseorang bisa berkumpul bersama orang-orang yang dicintai. Lihatlah bagaimana tertekannya, stres, depresinya seseorang apabila dia terpisah dari anak istrinya, dari orang yang dia cintai. Dan alangkah bahagianya ketika kemelut berlalu, keluarga kembali bersatu, berkumpul dengan orang-orang yang dicintai, hatinya menjadi lapang, jiwanya bahagia. Nah itu dia kebahagiaan, dan dia paham pemuda ini. Dia minta, ya Rasulullah, aku ingin berkumpul denganmu di sorga. Pilih yang lain, minta yang lain. Tidak hanya itu yang aku minta. Idzan fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Walaupun Rasulullah menjanjikan akan mendoakannya, dia harus tetap banyak ibadah.
Harus ada sebab. Malas-malas saja tidak bisa. Mengandalkan orang tua kaya saja nggak bisa. Harus berusaha juga. Mengandalkan orang tua kiai, ustaz, nggak bisa. Jangankan kita, Rasulullah SAW berkata kepada pemudi dahulu, putrinya Fatimah, pemimpin para pemudi di sorga, ya Fatimah, salini ma syi'ti min mali. Silakan minta apa yang engkau inginkan dari hartaku. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak akan bisa melindungimu, menyelamatkanmu kelak dari azab Allah. Bagaimana dengan kita? Ya. Nah, kemudian juga di sini para pemuda pemikul tanggung jawab, ini saya tambahkan ini. Para pemuda-pemuda di zaman salaf dahulu, mereka sudah dibiasakan memikul tanggung jawab ketika usia mereka masih muda. Karena Rasulullah yang mendidik mereka langsung. Lihat Mus'ab bin Umair, diutus menjadi dai di kota Madinah, mengajarkan Al-Qur'an, berdakwah di negeri yang mayoritas masih kafir. Umurnya 18 tahunan. Lihat Ali bin Abi Thalib, diberi tanggung jawab untuk menyelamatkan Rasulullah SAW, menjadikan dirinya sebagai samaran Rasulullah, tidur di atas tempat tidurnya, lalu berselimut dengan selimut Rasulullah SAW, agar orang mengira Rasulullah masih ada di dalam rumah, sehingga mereka menunggu di luar tertidur. Padahal Rasulullah sudah meloloskan diri. Lihat Usama bin Zaid membawa pasukan yang sangat banyak menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Di situ ada Umar, ada Utsman, ada Sa'ad Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang lain yang dia pimpin. Usianya masih sekitar 18 tahun. Mu'adz bin Jabal dikirim untuk berdakwah di Yaman sebelum wafat Rasulullah SAW. Begitu juga masih muda. Jadi hampir semua tanggung jawab yang berat ketika itu dipikul oleh para pemuda. Ingat kisah ketika rumah Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang Khawarij, kaum pemberontak. Dikepung. Mereka ingin membunuh Utsman. Ketika itu para sahabat-sahabat yang sudah tua mengirim putra-putra terbaik mereka. Ali bin Abi Thalib mengirim Al-Husain, Al-Hasan dan Husain mengurus pedang melindungi rumah Utsman. Az-Zubair bin Al-Awwam mengirim Abdullah dan Urwah, dikirim. Masing-masing semuanya sahabat yang bisa mengirim putranya dikirim untuk membentengi rumah Utsman. Mereka sudah dibiasakan diberi tanggung jawab. Begitu juga para pemudi-pemudi. Lihat ketika Rasulullah SAW hijrah, Asma, datang Abu Jahal ke rumah Asma, itu ke rumah Abu Bakar. Diketoknya pintu, dibuka oleh Asma, ternyata Abu Jahal. Ditanyanya, "Aina abak? Aina abaki?" Mana ayahmu? Tidak tahu, kata Asma. Dia tahu, dia yang membantu, bukankah dia yang membelah ikat pinggangnya untuk membungkus makanan Rasulullah SAW. Sehingga dia digelari wanita yang memiliki 2 ikat pinggang, dzatu nutoqain. Ditanya oleh Abu Jahal, "Mana ayah kalian?" Enggak tahu. Marah Abu Jahal, ditempelennya Asma. Asma diam saja. Mau dia tanggung itu, tanggung jawab untuk merahasiakan keberadaan ayahnya dan Rasulullah SAW. Datang lagi kakeknya. Kakeknya sudah buta, ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah. Sudah buta. Lalu dia ngomel-ngomel, "Ayah kalian ini memang tidak peduli, ditinggalkannya kalian, dibawaannya semua hartanya bersama temannya Muhammad itu." Apa kata dia? "Engkau tidak perlu khawatir kakek, banyak harta yang ditinggalkannya." Diambilnya batu-batu, dimasukkannya dalam kantong, diberikannya kepada kakeknya. "Coba pegang, ini banyak bongkahan emas diberikannya kepada kami." Dipegangnya. Ketika dipegangnya, kalau ini ditinggalkannya bagus kata kakek. Mereka seperti itu dahulu berjuang untuk agama ini, tanggung jawab. Abdullah bin Abbas diberi tanggung jawab untuk memahami Al-Quran. Rasulullah doakan dia, "Allahumma faqihu fid din, Allahumma allimhu ta'wil." Ya Allah, ajarkan dia agama. Ya Allah, ajarkan dia tafsir. Dan dia bersusah payah menuntut ilmu. Sampai pernah beliau itu pergi menemui salah seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit untuk belajar faraid. Siang hari menjelang zuhur, itu waktu qailulah. Didapatinya sahabat ini istirahat, tidak ada dia maksa-maksa. Ustaz, kadang-kadang orang sekarang kan kalau mau nelpon ustaznya tidak diangkat sampai 10 kali ditelepon juga. Sahabat ini lihat bagaimana dia menjaga adab dengan guru. Ketika dia tahu gurunya itu istirahat, dia tunggu di dekat pintu itu. Duduk dia di situ di tanah itu, berselimut serbannya, debu-debu berterbangan, menerpa dia, panas terik menjelang zuhur. Dia sabar menunggu sampai gurunya keluar. Gak ada dia paksa-paksa atau Pak Ayah ini, Pak Ustadz ini pemalas, tidur, udah saya pulang aja. Gak ada. Sabar dia. Sampai keluar Zaid bin Thabit, dilihatnya ada ibnu ammi Rasulullah, putra paman Rasulullah SAW di dekat pintunya. Dia terkejut, ditanyanya, "Ibnu ammi Rasulullah, putra paman Rasulullah SAW, ada apa engkau kesini? Kenapa engkau tidak mengirim seseorang memberitahuku aku yang datang kepadamu?" Karena ini
Ahlul Bait dihormati. Apa kata sahabat ini? Tidak seperti inilah diajarkan kepada kami untuk bersikap dengan ulama kami. Maka berdiri dia, Abdullah bin Abbas, lalu mereka berjalan ke masjid berdua. Dan karena itulah Abdullah bin Abbas menguasai banyak ilmu karena kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Jadi mereka para sahabat-sahabat, mereka sudah memikul tanggung jawab yang besar. Usia mereka masih muda. Anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang dipikulkan tanggung jawab kepada mereka tugas-tugas kecil dalam dakwah. Kadang aduh, si fulan aja lah. Aduh repot ini. Aduh kenapa saya aja yang ditugaskan, kan ada yang lain. Anda diajak masuk surga, kenapa bagi kepada orang lain? Harus berlomba-lomba, kalau perlu Anda yang pertama masuk ke surga, jangan orang lain. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam membawa 40 orang tokoh-tokoh kaumnya di tempat yang dijanjikan oleh Allah. Ketika semakin dekat, berlari dia, ditinggalkannya kaumnya. Ditanya oleh Allah, "Wa ma ajalaka ya Musa?" Apa yang membuatmu tergesa-gesa? Musa menjawab, "Kaumku ada di belakang. Aku sengaja bergegas agar engkau ridho kepada aku." Orang kalau ingin betul-betul mendapatkan ridho Allah, tidak ada menunda-nunda. Tidak peduli dengan orang. Orang mau terlambat silakan, itu tanggung jawab dia. Dia ajak, kalau nggak mau ya sudah, dia duluan. Jangan menolak-nolak, diajak untuk berbuat baik. Si fulan aja lah, dulu kan ada si fulan. Biar aja lah, saya nanti aja lah. Kalau masalah dunia, nggak mau ketinggalan. Oh saya duluan. Rebutan. Giliran akhirat diberikannya kepada orang. Padahal itulah sebenarnya kehidupan yang hakiki. Nah, silakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga masa muda kita bisa kita lewati dengan ketaatan kepada Allah, sehingga di masa tua nanti kita menjadi seperti orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia yang paling afdal itu yang panjang umurnya dan paling baik amalannya. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah mengundang, juga kepada saudaraku, saudara kita Wisnu yang sudah menemani. Semoga di lain waktu kita bertemu kembali. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Saya sedikit tadi menyimpulkan dari kajian kali ini Ustaz ya. Jadi ketika kita ingin sebagai pemuda ingin menjadi generasi hebat, generasi impian, harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai para pemuda. Yaitu kita harus taat kepada Allah, menjaga lisan kita, menjaga kesucian dan kehormatan diri kita. Selain itu, ketika kita ingin mendapatkan keturunan yang hebat, dimulai juga dari kita memilih pasangan kita sendiri. Tadi juga disebutkan Ustaz bahwa sampai ketika dalam pernikahan, dalam berhubungan juga ada doanya, karena insya Allah akan dijaga Allah anak kita, anak keturunan kita. Anak kita juga terus diikat dengan agama, dan wanita diwajibkan bahkan untuk terus melakukan hal-hal yang baik, karena insya Allah akan terkelak pada anaknya sendiri Ustaz ya. Dan tanamkan kepada anak akidah yang benar tentang ibadah dan ilmu-ilmu agama yang lain. Baik, terima kasih. Insya Allah ba'da zuhur nanti kita bersama guru kita yang lain, yaitu Ustaz Syafiq Baslama. Tapi kita ada istirahat sebentar ya, ya, sampai jam 1 ya. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi jam 1 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.